Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah. 2 minggu yang lalu, karena minggu yang lalu hujan dan sebelumnya kemarin memang ada kepentingan. Kemarin kita membicarakan tentang orang yang mau melazimkan berzikir 3 hal. Orang yang melazimkan berzikir 3 hal. Yang pertama, Allahu syahidi. Kemudian yang kedua, Allahu hadiri. Dan yang ketiga, di dalam zikir tersebut dikatakan Allahu mutalli'un alai. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu mutalli'un alai. Kalau ada orang yang merutinkan zikir seperti itu, a'anahullahu ta'ala minal muraqabatil madhkurah, maka Allah akan membantu kita untuk mengawasi hati kita, untuk mengawasi seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat. Waqad arsadal musannifu bidzalikal abida. Dan musannif dalam hal ini adalah penyusun kitab Bidayatul Hidayah, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memberikan petunjuk yang seperti itu kepada ahli ibadah, kepada abid ahli ibadah. Apa petunjuknya musannif? Petunjuknya ahli ibadah, petunjuknya untuk ahli ibadah. Apa petunjuknya Imam Al-Ghazali? Beliau menyampaikan ila ayyatiya bi ibadati ala wajil akmal, agar seorang ahli ibadah itu ketika menjalankan ibadahnya itu dijalankan dengan sempurna. Jadi kalau kita melakukan ibadah, seyogyanya ibadah itu dijalankan dengan sempurna. Apa maksud menjalankan ibadah dengan sempurna itu? Di antaranya min ikhlasin, di dalam ibadah itu ada ruhnya. Apa ruhnya? Ikhlas. Nah sekarang ikhlas itu apa sih? Apakah ikhlas itu enggak memikirkan lagi? Tidak. Jadi ikhlas itu bukan berarti tidak memikirkan lagi. Kalau ada orang mengatakan aku buang air pagi ini ikhlas, karena aku enggak nyari-nyari mana tadi malam sate yang aku makan, mana tadi malam martabak yang aku makan. Bukan itu maksudnya. Itu namanya ikhlas itu yang seperti ini bukan ikhlas namanya. Yang seperti itu namanya rela melepaskan. Bukan ikhlas tapi rela melepaskan. Jadi ikhlas itu maksudnya adalah semua yang kita lakukan itu adalah lillahi ta'ala. Itu namanya ikhlas. Karena ma'fu'ila lillahi kubila, apapun yang dilakukan kalau diniatkan karena Allah lillahi ta'ala, maka itu akan diterima oleh Allah. Selama itu perbuatan baik, bukan perbuatan maksiat. Kan gak ada orang mau berbuat maksiat lillahi ta'ala. Aku berjudi ini lillahi ta'ala, gak ada orang berjudi lillahi ta'ala. Itu salah alamat, berjudi kok lillahi ta'ala. Itu gak ada. Hah? Merokok. Merokok itu barang makruh, juga tidak ada lillahi ta'ala. Makanya saya belum pernah melihat kiai merokok itu baca bismillah, belum pernah. Bismillahirrahmanirrahim merokok enggak pernah. Kenapa? Rokok itu makruh. Makruh itu dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Jadi kalau seandainya baca bismillah, maka baca bismillahnya hukumnya juga makruh. Bukan berarti enggak boleh merokok, boleh merokok. Kan enggak dosa kan? Jadi yang penting nggak dosa gitu kan. Yang nggak boleh itu adalah nyimeng, ya, atau
ngisap apa namanya, putau apa, saya pun tidak tahu bentuknya kayak mana itu, nyebut-nyebut aja itu. Yang seperti itu bukan makruh, itu memang haram. Atau ganja itu haram. Ketika dihisap kemudian terus mengakibatkan fly, melayang-layang, artinya membuat mabuk. Kalau kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Ingat tuh, setiap yang memabukkan dalam arti adalah makanan ya, makanan atau minuman atau asap. Setiap yang memabukkan adalah haram. Bukan berarti kalau ada orang mabuk janda terus janda itu haram, itu bukan. Kan nggak boleh dinikahi nanti sama orang. Itu dalam artian adalah makanan, bukan pikiran tapi makanan yang merusak pikiran. Nah, ketika seseorang itu tadi ngerokok itu tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena di dalam rokok itu adalah makruh. Jadi ulama sepakat bahwasanya rokok itu adalah makruh. Walaupun ada yang mengharamkan, tapi ada yang memakruhkan. Karena haramnya itu juga belum qat'i, belum pasti. Masih dalam perbedaan pendapat ulama. Kalau alasannya begini, kan rokok itu bisa membunuh. Ya kalau soal membunuh banyak membunuh. Nyebrang jalan juga bisa membunuh. Nyebrang jalan nggak hati-hati bisa membunuh. Jadi nyebrang jalan apa hukumnya haram? Kan tidak kan gitu. Jadi artinya banyak orang yang merokok sampai sekarang masih aman-aman saja. Dan banyak orang yang tidak merokok malah sakit-sakitan. Ada juga yang seperti itu. Jadi sakit itu bukan berarti satu-satunya penyebabnya adalah rokok. Dan rokok bukan merupakan penyebab utama dari orang sakit itu tadi. Buktinya ayah saya sampai sekarang umur 85 tahun, udah mau 86 tahun, masih sehat, masih ngerokok sampai sekarang. Dan bahkan ada yang tidak merokok malah meninggal lebih duluan. Ada juga yang seperti itu. Jadi yang namanya umur itu bukan rokok yang nentukan, tapi Allah yang nentukan. Jangan khawatir kalau kemudian merokok terus mati, itu nggak usah khawatir. Masih ada korek, jadi rokoknya mati dihidupi lagi dengan korek itu. Selama masih ada korek, jangan khawatir kalau merokok mati. Nggak usah khawatir, masih ada koreknya. Ya, tapi ya koreknya harus hidup gitu. Jangan koreknya nggak hidup ya. Kalau koreknya nggak hidup ya nggak bisa. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau kita mau ibadah itu harus sempurna ibadah kita. Sempurna ibadah kita itu diantaranya adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah sesuatu yang dilakukan karena Allah, bukan rela melepaskan. Kalau yang tadi saya sampaikan, pagi-pagi buang hajat, tadi malam makan sate, tadi malam makan martabak, terus dipilah-pilah mana satenya, mana martabaknya, itu namanya ikhlas melepaskan kepergiannya itu. Itu bukan disebut ikhlas, tapi rela melepaskan kepergiannya. Ikhlas itu adalah lillahi ta'ala. Jadi ma'fu ila lillahi kubila wa ma'fu ila li ghairihi rudda. Apapun amal baik yang kita lakukan karena Allah, maka amal itu akan diterima oleh Allah. Dan amal seperti sedekah dilakukan bukan karena Allah, maka sedekah itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi Allah itu hanya menerima yang ikhlas, yang ditujukan amal itu semata hanya karena Allah, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk diwahkan orang, bukan untuk pamer, bukan untuk sum'ah, bukan untuk riya, dan apalagi untuk ujub, apalagi takabur. Jadi semua yang dilakukan karena Allah itulah ikhlas. Karena itu ketika kita sholat, usalli fardal maghribi salatsa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ulama mengajarkan kita supaya kita hati-hati, maka kita menyebutkan
pada saat mau sholat itu adalah lillahi ta'ala. Kenapa kok lillahi ta'ala? Karena sholat yang tidak lillahi ta'ala tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu ikhlas itu adalah dikatakan oleh Fudail bin Iyad di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, ikhlas itu adalah tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Orang yang tidak jadi beramal karena manusia itu namanya riya. Orang yang jadi beramal karena manusia itu namanya syirik, syirkul asghar, riya juga. Lalu apa ikhlas? Ketika Allah menyelamatkan amal kita dari jadi beramal karena manusia dan tidak jadi beramal karena manusia. Ketika Allah menyelamatkan dua hal ini, itulah namanya ikhlas. Kita datang ke sini bukan karena Pak Parudin dan bukan karena Pak Buyung, karena Allah, itulah namanya ikhlas. Atau enggak jadi di sini karena memang kondisi hujan, bukan karena apa-apa, tapi karena memang enggak memungkinkan datang. Tidak datangnya itu adalah karena Allah. Karena Allah memberikan hujan sehingga menghambat kita datang ke sini. Bukan karena manusia, karena Allah, itu namanya juga ikhlas. Oleh karena itu niatnya datang ke sini walaupun tidak datang lantaran ada hujan, itu sudah dinilai pahala oleh Allah. Kayak kemarin hujan lebat dari pagi sampai malam. Saya juga sudah niat datang ke sini untuk belajar bersama-sama. Maka saya yakin Allah telah memberikan pahala kepada saya dan juga Bapak Ibu. Ketika mau datang ke sini tapi ternyata hujan, sudah ada niat datang ke sini, maka niat baik itu akan dicatat oleh Allah dan dilipat gandakan pahala itu ketika kita telah melaksanakan. Kalau hanya niat saja, maka akan dapat pahala niat dengan syarat niatnya tidak menipu Allah. Gimana niat menipu Allah itu? Niatnya icak-icak. Di dalam hati enggak ada kesungguhan. Wah, nanti malam aku mau bangun mau bangun malam, mau sholat tahajud. Tapi niatnya itu nipu Allah. Begitu malam bangun cuman kencing aja, sudah itu tidur lagi. Itu namanya nipu Allah itu. Sudah dibangunkan oleh Allah malam itu jam 3, mestinya ngambil air wudhu terus sholat tahajud, malah narik selimut lagi. Itu niatnya, itu berarti niatnya nipu Allah. Allah tidak akan tertipu. Pengen nipu Allah, wallahu yukhadi'uhum. Pengen menipu Allah, tapi sesungguhnya Allah lah yang menipu mereka. Oleh karena itu, niat saja itu sudah diberi pahala oleh Allah. Niat datang ke pengajian sudah dicatat oleh Allah. Wah, ternyata hujan lebat. Maka hujan itu sebagai penghalang yang Allah berikan, niat kita tidak akan putus, tetap dijaga oleh Allah dan diberi pahala oleh Allah. Itulah Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, memberikan tuntunan, memberikan petunjuk. Kalau seorang ahli ibadah itu mau beribadah, hendaklah ibadah dengan sempurna. Bagaimana ibadah dengan sempurna itu? Ibadah dengan sempurna adalah ibadah yang di dalamnya ada ikhlas. Jadi di dalamnya lillahi ta'ala. Kita duduk di sini sama-sama lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka duduk kita menjadi duduk yang ikhlas, ngaji kita menjadi ngaji yang ikhlas. Oleh karena itu, kalau beribadah jangan tanggung-tanggung. Kita laksanakan dengan sempurna. Maksudnya dari sempurna itu adalah di dalamnya ada ikhlas. Wa faraghi qalbin min sawagilid dunya. Supaya ibadah kita sempurna, pertama ada ikhlas.
Yang kedua, mengosongkan hati dari sibuk mikiri dunia. Pertama ikhlas, yang kedua lupakan dunia dulu sementara waktu. Lupakan manggale, jual beli, lupakan dulu. Yang punya rencana mau menyelesaikan proyek umpamanya, lupakan dulu. Apakah proyek nyangkul kebun mau nanam ubi, lupakan dulu. Sementara kita kosongkan dulu hati dari sibuk memikiri dunia. Maka kalau ada orang yang menyempurnakan ibadahnya seperti itu, satu, lillahi ta'ala, ikhlas. Yang kedua, mengosongkan hati dari sibuk mengingat dunia, sibuk mikiri dunia. Maka orang yang seperti itu, waman tamakkana min tilkal muraqabati, dan barang siapa orang yang mampu melakukan pengawasan seperti itu, fi ibadatihi, di dalam ibadahnya, aliman, ia sadar, bi annahu yunaji malikal muluk, ia sadar bahwasanya dirinya itu sedang bermunajat kepada sang raja di raja. Artinya pada saat dia melakukan itu, dia sedang sadar, sedang munajat kepada Allah. Dzaba anhul waswasu, maka hilanglah waswasnya pada saat itu. Kadang-kadang kita ngaji ini waswas. Waswas apa? Iyo tidak dapat pahala nih. Iyo tidak. Kadang waswas yang seperti itu. Maka ketika kita melaksanakan ibadah yang sempurna, kita hadirkan ikhlas, kita kosongkan hati dari urusan dunia, maka ketika kita mampu mengawasi anggota tubuh kita seperti itu di dalam ibadah, sadar sedang munajat kepada sang raja di raja, maka hilanglah waswas itu. As-sadiru anil jahli, waswas itu yang menyebabkan adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan apa? Bimasaliki syariati, di ketidaktahuan dengan cara-cara jalan-jalan syariat. Oleh karena itu seseorang ketika dia beribadah, tidak hanya kita berada pada torekot saja, akan tetapi kita harus membawa syariat. Artinya begini, ketika seseorang beribadah, itu tidak boleh kita melepaskan syariat. Ilmu fikih itu nggak boleh dilepaskan, syariat nggak boleh dilepaskan. Kita harus berpijak kepada syariat. Kita sholat, supaya sholat kita mi'raj, supaya sholat kita khusyuk, kita nggak boleh meninggalkan syariat. Dan supaya kita sholat kita khusyuk, itulah perlu kita juga ngaji tasawuf. Karena khusyuk tidak ada dibahas di bab fikih. Tapi kalau sholat ada dibahas di bab fikih. Bab apa? Bab sholat. Sebelum bab sholat ada namanya bab azan. Sebelum bab azan ada namanya bab toharoh. Maka ini semua akan dibahas satu persatu di dalam fikih, di dalam syariat. Tapi khusyuk itu tidak ada dibahas di dalam fikih. Khusyuk itu dibahas di dalam tasawuf, tazkiyatun nafsi. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika seseorang melakukan ibadah dan mampu mengontrol ibadahnya itu, dan sadar bahwasanya ia sedang bermunajat kepada Allah, maka orang yang ketika mampu melakukan itu, nanti Allah akan berikan kelebihan. Kenapa kok harus seperti itu? Karena tidak semua orang mampu mengetahui jalan-jalan syariat. Kalau orang sudah mampu menyadari seperti itu, dia sadar sedang bermunajat kepada Allah, hilanglah waswas yang ditimbulkan dari ketidaktahuannya terhadap syariat. Wa tadabbara ma'aniya ma yaqulu, kemudian orang itu merenungkan apa yang ia baca. Seperti tadi,
kita membaca zikir Thariqat Sadziliyah tadi, kita sama-sama berwirid bareng tadi, maka nanti seyogyanya kita mengangan-angan apa yang kita ucapkan tadi. Kita memaknai atau memahami apa yang kita ucapkan tadi. Mulai dari zikir yang kita baca, kita pahami. Dari doa yang kita ucapkan, kita pahami. Jadi ketika orang sadar kalau ia sedang bermunajat kepada Allah, maka ia akan tadabbur, akan mengingat-ingat, akan mengangan-angan makna apa yang ia lakukan. Fa idza kanat ibadatuhu kadzalika, apabila ibadahnya sudah seperti itu, ibadahnya sudah ikhlas lillahi ta'ala, ibadahnya sudah mengosongkan hati dari sibuk terhadap dunia, ibadahnya sudah mampu mengawasi anggota tubuhnya, ucapannya dan seterusnya, menyadari sedang bermunajat kepada raja di raja Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan was-was hilang dari ketidaktahuannya terhadap syariat, dan ia pun memaknai, memahami makna dari apa yang ia ucapkan. Kalau sudah bisa seperti itu, in fatahalahu fiha minal ma'arifi, maka terbukalah nanti untuknya ilmu ma'rifah. Artinya yang tadinya dia tidak tahu akan diberitahu oleh Allah. Ma yaksuru an wasfi kullin arifun, yang tidak akan dipahami atau tidak akan bisa dijelaskan oleh orang yang arif. Orang yang arif pun tidak mampu menjelaskan ketika ia memperoleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau Imam Al-Ghazali menyampaikan, fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan. Oleh karena itu maka beradablah wahai orang yang lemah, lemah zahir, lemah batin. Kita ini adalah lemah zahir, lemah batin. Kita zahir kita kalau disuruh ngangkat, kekuatan kita terbatas. Ada yang kuat ngangkatnya cuma 20 kilo. Ada yang kuat ngangkatnya sampai 50 kilo. Saya belum pernah melihat macam kita ini, mungkin ada yang nggak mampu ngangkat 500 kilo. Ada sini yang ngangkat 500 kilo? Ada? Ibu-ibu ada yang angkat sanggup 500 kilo? Wah, kalau sanggup ini bisa masuk angkat besi ya, 500 kilo. Secara zahir fisik kita pun lemah, dan secara batin jiwa kita pun juga lemah. Jadi lemahnya jiwa itu juga akan mempengaruhi lemahnya fisik. Lemahnya fisik juga akan mempengaruhi lemahnya jiwa. Kedua-duanya bisa saling berkaitan. Maka dikatakan fata'addab ayyuhal miskinu, maka beradablah wahai orang yang lemah, zahiran wa batinan, lemah lahir, lemah batin. Ai bil jawarihi wal qalbi, maksudnya anggota tubuhnya lemah, hatinya juga lemah. Kita dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali, karena anggota tubuh kita lemah, hati kita lemah, kita disuruh beradab bi muhasinil akhlaki, dengan akhlak yang baik. Artinya kita disuruh beradab baik kepada manusia maupun kepada Allah, agar beradab dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik. Karena apa? Akhlak itu, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka kita sebelum belajar itu sesungguhnya kita perbaiki adab kita dulu. Oleh karena itu al-adabu fauqal ilmi. Rasul menyampaikan begitu, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu adalah di atas ilmu. Walaupun ilmunya tinggi. SD 6 tahun.
SMP SMA 6 tahun. Berapa tahun tuh? 12 tahun. Kuliah 5 tahun, 12 ditambah 5, 17 tahun. Kuliah S1 17 tahun. Ditambah S2 2 tahun, 17 tambah 2, 19. Ditambah S3 3 tahun. 19 tambah 3, 22 tahun belajar. Tetapi kalau nggak punya adab, nggak punya akhlak, itu sama dengan orang nggak pernah belajar sama sekali. Walaupun jabatannya sudah profesor, tapi nggak punya adab, itu sama dengan orang yang bodoh. Oleh karena itu, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu adalah di atas ilmu. Oleh karena itu, Imam Ghazali menyampaikan, fata'addab ayyuhal miskinu dhahiran wa batinan. Beradablah wahai orang yang lemah, baik lemah lahir maupun lemah batin, lemah anggota tubuhnya, lemah hatinya. Beradablah dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Wa bi mukhalafati muradin nafsil manhiyi. Dan beradablah dengan cara menentang keinginan nafsu yang dilarang. Kan di dalam hati kita ini kan banyak keinginan ya. Ada keinginan yang sejalan dengan syariat, ada keinginan yang tidak sejalan dengan syariat. Dan kadang-kadang keinginan itu ketika ada kesempatan itu laju. Umpamanya gini, ketika orang beli, kemudian terus disusui. Beli umpamanya nih, beli mangga, harga mangga 15.000. Beli mangga 2 kilo, duitnya 50.000. Mestinya susuknya kan 20.000 kan. Ini disusui 100.000. Dia tahu kalau disusui 100.000 itu, tahu. Dan dia tahu kalau itu salah susuk itu, tahu. Dibawanya balik susuk itu dengan senyum-senyum dan senang-senang. Aku mendapat keuntungan. Beli mangga malah dapat duit. Mangga dapat, duit dapat. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak bisa menentang nafsunya yang dilarang. Kenapa kok dilarang? Karena 70.000 yang dibawanya, bukan hanya 70.000 ya, 100.000 yang dibawanya tadi, itu adalah bukan miliknya. Itu adalah bukan haknya. Kenapa? Karena itu adalah milik orang yang jual mangga tadi. Atau sebaliknya, ketika dia jual mangga, berapa sekilo? 15.000. Kemudian kiloannya itu diganggu dengan besi berani umpamanya. Sehingga setiap 1 kilo itu pasti ada kurang 2 mato. 2 on. Nah, kurang 2 on. Jadi kalau 2 kilo berarti dia curang 4 on. Di dalam hatinya mengatakan, wah aku nih dapat keuntungan nih. Setiap kilo punya keuntungan 2 on. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang tidak bisa menolak keinginan nafsunya yang dilarang. Oleh karena itu, di antara adab baik itu adalah bimukhalafati muradin nafsil manhi anha. Dengan menolak keinginan nafsu yang dilarang. Min hubbid dunya. Seperti apa keinginan nafsu yang dilarang itu? Seperti cinta kepada dunia. Yang kayak tadi itu saya jelaskan. Beli mangga sekilo 15.000. Beli 2 kilo berarti 30.000. Duitnya 50.000. Nih duitnya. Terus diterima oleh yang jual mangga. Yang jual mangga tidak nengok-nengok. 100.000 dikasihnya untuk susu. Akhirnya orang itu pergi saja. Kalau seandainya orang ini tidak dibutakan dengan hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia, maka dia akan katakan, dah, ngapa ini duit saya 50 kok disusui 100? Kan mangga ini harganya 30.000 2 kilo. Kenapa susui 100? Maka dia akan berpikir, oh iya ya, ternyata salah susuknya. Lalu dibalikin lagi. Apalagi
Dia memberikan duit 20.000, ngakunya 100.000. Tadi yang aku kasihkan 100.000, padahal 20.000. Akhirnya ditunjukkan oleh si pembelinya tadi. Dengan apa nunjukkannya? Pas lagi dia menyerahkan duit 20.000 tadi, direkam dia. Pakai HP, direkam. Oh ini Pak ya, yang 100.000. Ini memang 100.000. Baru dia malu sendiri. Ternyata yang dikasihkan adalah 20.000. Dia sebut 100.000. Ini termasuk orang yang hubbud dunya. Maka termasuk adab yang diajarkan oleh ulama adalah dengan menentang keinginan nafsu yang dilarang, seperti terlalu cinta kepada dunia, warriyasati, dan juga gila jabatan, sangat rakus terhadap jabatan, fi mukhalatatin nas, ketika berkumpul dengan manusia. Kan ketika manusia ini berkumpul, itu kan ada pejabat-pejabatnya, minimal tingkat RT. Untuk ngurusi masyarakat ada pejabat minimal tingkat RT. Kemudian di atasnya RT tingkat kelurahan kalau kita di kota, kalau di kampung tingkat desa. Kemudian terus tingkat kecamatan, begitu seterusnya. Maka ketika ada orang yang ambisi terhadap jabatan seperti itu termasuk nafsu yang dilarang. Sehingga apa? Ketika dia ambisi terhadap jabatan itu, akhirnya dia melakukan banyak kecurangan-kecurangan. Apa enggak boleh kita mau memperoleh jabatan? Boleh. Kalau kita orang yang alim, orang yang jujur, tidak mau menjabat, nanti pejabat akan diisi oleh orang-orang yang curang, orang-orang yang zalim. Kalau pejabat itu sudah diisi orang-orang yang zalim, lalu siapa yang rugi? Ya tentu kita, masyarakat ini. Akhirnya diperas masyarakat ini oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang-orang yang zalim. Oleh karena itu perlu seseorang yang baik, yang ikhlas untuk memperoleh jabatan, untuk membantu kaum muslimin dan muslimat. Maka diingatkan agar bisa menentang keinginan nafsu yang dilarang, seperti cinta dunia dan gila jabatan tadi pada saat berkumpul dengan manusia. Wa fil infiradi binafsika baina yadayhi ta'ala, dan juga agar kita beradab pada saat menyendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab kita menyendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ta'addubal abdi, yaitu seperti adabnya seorang hamba. Hamba, maksudnya hamba sini adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu tidak ada yang berani petantang-petenteng di hadap tuannya, enggak ada, enggak berani. Karena apa? Kalau nanti dia petantang-petenteng di depan tuannya, dijualnya hamba saya itu. Dan harga hamba saya itu sesuai dengan nilai hamba itu. Kalau hamba saya itu kuat dia bekerja, nilainya mahal. Karena hamba saya itu ketika kerja, umpama ini Pak Buyung punya hamba saya. Hamba saya ini disewa oleh taruhlah disewa oleh Pak Parudin. Lalu Pak Parudin mengeluarkan duit dari hasil hamba sayanya Pak Buyung tadi, itu bukan diberikan kepada hamba saya, tapi diberikan kepada Pak Buyung. Yang kerja hamba saya, yang terima duit Pak Buyung. Itulah hamba saya. Tapi sekarang sudah enggak ada. Ini namanya budak, kalau dulu nyebutkan budak. Sekarang sudah enggak ada lagi budak yang seperti itu. Yang ada nih paling-paling budak Jambi lah, atau budak Kumpe, yang ada ya. Budak yang seperti tadi enggak ada. Jadi ketika kita berada di hadapan Allah, ta'addubal abdi, beradablah seperti adabnya seorang hamba. Ai khadimil maliki, atau beradablah seperti pelayan raja. Enggak ada pelayan raja petantang-petenteng itu, enggak ada. Yang ada pelayan raja itu kalau jalan nunduk dia.
Dan bahkan kalau jalan dia kakinya bersimpuh. Itu saking beradabnya. Au wahidin min ra'iyatihi, atau beradab seperti salah satu dari rakyatnya raja. Tidak ada seorang hamba yang beradab dengan mendongakkan kepalanya. Tidak ada seorang pelayan raja yang berjalan menatap raja dengan mendongakkan kepalanya. Atau tidak ada seorang rakyat dari kerajaan itu yang mampu memelototi tuannya atau rajanya. Mereka itu ketika beradab seperti adabnya seorang hamba, beradabnya seperti seorang pelayan raja atau seperti salah satu di antara rakyat raja. Az-zalilu, yaitu merasa hina, ai baina dzulli, yaitu merasa rendah. Al-mudnibi, masuk ya. Yoga masuk itu. Jangan di situ. Maju sini, ada kuenya di depan tuh. Ai al-mudnibi, jadi merasa banyak memikul dosa. Ai mutahammilidz dzanbi, seperti orang yang memikul dosa. Fi hadratil mulki, di hadapan raja. Jadi adabnya itu adalah seperti adab orang yang banyak memikul dosa di hadapan sang raja. Ai al-mutawalis sultanati, atau di hadapan penguasa. Bagaimana seorang yang menghadap sang Khalik dengan merasa membawa banyak dosa, tidak ada yang berani mendongakkan mukanya. Yang ada adalah nunduk. Kenapa? Karena malu dengan dosa-dosanya. Oleh karena itu Abu Nawas ketika bermunajat kepada Allah, dia sebutkan Dzunubi mithlu adatir rimali, dosaku itu seperti pasir jumlahnya. Bagaimana dosa seperti pasir itu? Banyak, tidak terhitung. Ngaku di hadapan Allah dosanya bagaikan pasir. Sementara umurnya itu semakin hari semakin berkurang. Wa umrina kisung fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifa timali, umurku semakin hari semakin berkurang, sementara dosaku semakin hari semakin bertambah. Bagaimana aku menanggungnya? Ketika orang mengadu kepada Allah seperti itu pasti tidak berani mengangkat mukanya. Kenapa? Beradab seperti adabnya seorang hamba. Beradab seperti adab orang yang banyak dosa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Jabbari, yang maha memaksa. Ai alladzi yaqtulu indal ghadabi, yang mampu membinasakan ketika marah. Allah itu mampu membinasakan ketika marah. Contoh, ketika Allah merintahkan supaya tunduk dan patuh kepada Nabi Nuh, ternyata umat Nabi Nuh tidak ada yang mau patuh, hanya sedikit yang patuh. Lalu Allah murka. Apa yang terjadi? Allah binasakan semuanya yang tidak patuh, termasuk anaknya bernama Kan'an yang tidak patuh kepada Allah, membangkang kepada kedua orang tuanya. Didatangkan banjir, dibinasakan oleh Allah. Kenapa kok begitu? Karena tidak patuh kepada Allah. Maka Allah yang maha memaksa ini, yang maha kuasa ini, bermampu membunuh ketika marah. Al-Qahar, yang mampu memaksa. Alladzi qahara ra'iyatahu, yang mampu menekan
rakyatnya. Fala yaqdiru ahadun ala daf'i muradihi. Tidak ada seorang pun yang mampu menolak keinginan Allah. Ketika Allah sudah menentukan, tidak ada satupun yang mampu membantahnya, yang mampu menolaknya. Qala ba'duhum, oleh karena itu sebagian ahli hikmah menasihati kepada kita semua, idza aratta antaf'ala syai'an. Kalau engkau ingin melakukan sesuatu, apapun sesuatu itu, ingin melakukan satu perbuatan, fa'lam awwalan, maka ketahuilah dulu. Kalau kita pengen melakukan sesuatu, ketahuilah dulu. Apa yang harus ketahui? Annallaha ta'ala hadirun wa nadhirun. Saat kita ingin melakukan itu, nanti pada saat kita melakukan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu hadir dan melihat. Kita mau apa saja, mau mencuri, Allah hadir dan melihat. Ketika kita mau menipu, Allah hadir dan melihat. Apalagi sekarang ini ada perdagangan, namanya perdagangan online. Seperti orang belanja di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kalau mau menipu bisa, itu gampang nipunya. Tapi ingat, Allah hadir dan melihat. Orang beli baju, yang ditunggu adalah bajunya, ternyata cuman kertas sebesar ini. Dan sudah dibayar itu. Umpamanya harganya 50.000 atau 55.000. Karena seharga baju yang dia inginkan. Maka uang yang diterima itu adalah menjadi uang yang haram. Kenapa? Karena dia menipu orang. Itu namanya gurur, menipu. Beli baju kok yang dikasih cuman kardus sepotong segini. Maka ingatlah sebelum melakukan itu, sebelum ngirim potongan kardus itu, ingatlah bahwasanya Allah melihat dan Allah hadir pada saat itu. Fa in kana dzalika syai'u khairan. Kalau yang kita lakukan itu, kita meyakini itu adalah baik, faf'alhu, maka lakukan. Ketika kita jual beli online, ketika kita ingin menyampaikan, ingin membayar atau memberikan barang kita kepada pelanggan, dan itu baik menurut kita, lakukan bil khudu'i, dengan cara tawadhu, dengan cara rendah hati, bukan rendah diri, dengan cara rendah hati, tidak berlaku sombong di situ. Kalau kita meyakini apa yang kita lakukan itu adalah baik, maka lakukan dengan rendah hati, dengan tawadhu, lakukan seperti itu. Ai at-tadalluli fil a'dha'i, maksudnya melakukannya itu adalah dengan merendahkan seluruh anggota tubuh kita. Jangan bersuara yang tinggi, yang menyakiti. Jangan juga memberikan isyarat yang menunjukkan kesombongan, menunjukkan isyarat yang menyakiti orang. Wal khusyu'i, lakukan semua itu dengan khusyuk. Jadi kalau kita meyakini yang akan kita lakukan itu adalah baik, maka lakukan dengan rendah hati, dengan khusyuk. Ai khafdhis sauti, dengan merendahkan suara ketika dia bersuara. Umpamanya berdoa, dengan melembutkan suaranya, riayatan wa ta'dziman lillahi ta'ala, sebagai penjagaan, sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau kita nggak bisa melakukan perbuatan itu dengan khusyuk, dengan khudu, dengan pelan? Bagaimana kalau kita nggak bisa melakukan seperti itu? Fa illa fatrukhu, kalau tidak mampu, nggak bisa, tinggalkan, jangan lakukan itu. Meninggalkannya, tidak melakukannya itu adalah khaufan minallahi wa adzabihi, karena takut kepada Allah dan takut siksanya. Kalau kita ngomong kepada orang tua kita,
mestinya dengan nada lembut, tapi pada saat itu kita nggak mampu ngomong dengan nada lembut, mungkin karena malah menggebu-gebu, lebih baik nggak usah ngomong, lebih baik diam. Kalau kita pengen ngomong dengan orang tua lalu ucapan kita itu membantah omongan orang tua yang kemudian akhirnya menyakiti hati orang tua, maka lebih baik diam, jangan ngomong. Fatrukhu, tinggalkan, jangan ngomong, diam saja. Saya pernah dulu sebelum diangkat jadi PNS itu saya dipanggil oleh orang tua. Oleh bapak dipanggil, ngomong, nak, masyarakat sini menginginkan kamu jadi kepala desa, katanya gitu. Lalu saya berpikir, wah, dari dipanggil Pak Ustadz berubah menjadi panggil Pak Kades. Dari panggilan Pak Ustadz menjadi Pak Kades. Ini kok rasanya agak aneh gitu, nggak cocok dengan hati nurani. Saya tidak jawab sedikit pun, cuman senyum saja kepada orang tua. Lalu orang tua sudah mengambil sinyal seperti itu. Oh, berarti anakku tidak mau dijadikan kades. Kenapa? Kalau seandainya saya dicalonkan menjadi kepala desa pada saat itu, menurut perhitungan itu suaranya adalah suara terbanyak. Kenapa? Karena pengaruh orang tua. Tetapi karena saya tidak mau, akhirnya adik ipar saya yang maju. Istri dari adik saya kandung, adik ipar maju. Benar, begitu maju suaranya lebih dari 4/5 dari calon yang memilih. Akhirnya apa? Ya jadi kepala desa. Kenapa? Karena memang pengaruh orang tua. Kenapa kepengaruh orang tua? Ya, di daerah Terjun Jaya pada saat itu, ketika orang tua saya pada saat itu masih sehat dan kuat pada saat itu kalau ada masyarakat sakit, sebelum datang ke puskesmas itu datang ke rumah orang tua dulu. Bahkan ada yang dipatok ular, dipatok kalajengking, disengat kalajengking, digigit lipan, datang ke tempat orang tua. Loh, apa mereka bisa sehat? Ya karena bisa sehat itulah akhirnya dia percaya. Ketika sakit bisa mengobati. Melalui orang tualah Allah sehatkan masyarakat sekitar itu. Maka dengan kondisi yang seperti itu, dipercaya oleh masyarakat seperti itu, siapapun yang dicalonkan oleh bapak saya pada saat itu akan menjadi kepala desa, termasuk saya atau adik saya. Cuman pada saat itu saya tidak berkeinginan sama sekali untuk jadi kepala desa. Nanti berubah status jadi Pak Ustadz menjadi Pak Kades, ya. Agak janggal seperti itu. Dan saya tidak pernah membantah ngomong, Pak gimana sih Pak, masa Pak Ustadz mau jadi Pak Kades, ya. Gak pernah saya ngomong seperti itu. Saya hanya diam. Maka kalau seandainya tidak mampu melakukan, fatrukhu, tinggalkan, khaufan minallahi wa adzabihi, karena takut kepada Allah dan karena takut kepada siksa Allah. Kenapa? Kalau seandainya pada saat itu saya melawan, tentu akan menyakiti hati orang tua. Kalau menyakiti hati orang tua, akan masuk dalam ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridha Allah itu berada pada ridha orang tua, kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua. Maka ketika orang tua murka, celakalah kita. Kenapa? Allah murka kepada kita. Jadi ridha Allah itu berada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah juga berada pada kemurkaan orang tua. Oleh karena itu, kalau kita enggak mampu, tinggalkan. Wajtahid ay fabdzul taqata. Maka bersungguh-sungguhlah ketika beramal tadi. Bersungguh-sungguh maksudnya gimana? Mencurahkan segala kemampuanmu fi alla yaraka maulaka haitsu
ay fi maudhi'in nahaka. Bersungguh-sungguhlah, curahkan seluruh kemampuanmu agar junjunganmu tidak pernah melihatmu di tempat sesuatu yang dilarang olehnya padamu. Artinya, jangan sampai Allah melihat kita berada di satu tempat yang dilarang. Umpamanya gini, Allah melarang kita berjudi, malah kita berjudi di situ. Allah melarang kita untuk minum minuman keras, justru malah kita minum minuman keras di situ. Di mana tempat Allah larang, kita malah ada di situ. Kita melakukan itu, bukan maksudnya itu di tempat itu kemudian sebaliknya, tidak. Sama dan sejalan dengan tempat itu. Umpamanya gini, Allah melarang kita untuk berzina, malah kita berada di pelacuran dan melacur di situ. Maka di situ yang maksudnya tidak boleh. Tapi kalau seseorang pergi ke pelacuran, tujuannya adalah ingin menyadarkan orang-orang yang tersesat, tidak apa-apa. Seperti yang dilakukan oleh Kiai Hamim Jazuli yang terkenal dengan sebutan Gusmi, seorang hafidz Al-Quran. Dakwahnya sering berada di barbar. Ketika seseorang dilarang oleh Allah masuk ke dalam bar untuk bermaksiat, lalu ia bermaksiat di situ, maka orang yang seperti itu, orang yang berada pada tempat di mana Allah larang, itulah yang mestinya dihindari. Maka curahkan seluruh kemampuanmu agar engkau tidak berada di tempat yang Allah larang kamu berada di situ. Wala yafqaduka haitsu ay fi maudhi'in amaraka. Dan jangan juga engkau hilang dari satu tempat di mana tempat itu Allah perintahkan. Allah perintahkan kita ke masjid, malah enggak ada di masjid. Allah perintahkan kita agar masuk kepada pengajian, malah enggak ada di pengajian itu. Allah perintahkan kalau hari Jumat supaya pergi ke masjid untuk sholat Jumat, malah tidak ada. Tanpa udzur syar'i tidak ada di tempat sholat Jumat di dunia ini, malah tidak ada. Oleh karena itu kita disuruh hati-hati. Kalau tidak bisa tinggalkan. Maksudnya adalah bersungguh-sungguhlah untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larangkan. Ketika Allah perintahkan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika Allah larangkan, tinggalkan dengan sungguh-sungguh. Ai ubdul wus'aka fi tahsili ijtinabil ma'asi. Maksudnya adalah curahkan kemampuanmu, curahkan usahamu, kerahkan seluruh usahamu untuk menjauhi kemaksiatan. Kalau di situ ada maksiat, memang kita kalau ada orang mungkin kuat kita menahannya. Tapi ketika nggak ada orang, kemauan maksiat itu sangat kuat. Maka kita harus mencurahkan seluruh kemampuan kita untuk menjauhi maksiat, wa tahsili ada'i ta'ati, dan juga mencurahkan seluruh kemampuan untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan ketaatan. Ketika kita mau meninggalkan maksiat dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan seluruh kemampuan. Dan ketika kita mau berbuat taat, seperti masuk ke pengajian seperti ini, kita curahkan kemampuan kita. Karena tidak semua orang tahu manfaat pengajian. Dikiranya manfaatnya itu adalah hanya sekedap ini saja. Tapi manfaat pengajian itu adalah sesungguhnya sampai ke akhirat. Ini hanya nampaknya saja. Tapi nanti akan tahu bagaimana ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mau berbuat maksiat, kita bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuan untuk menghindari maksiat itu. Dan juga ketika kita mau melakukan perbuatan baik,
ibadah, kita pun bersungguh-sungguh juga. Litasila ila nihayatil matrubi, agar kita bisa sampai kepada puncak yang diinginkan oleh Allah, sampai pada puncak yang dituntut oleh Allah. Walan taqdira ala dzalikal ijtihad, dan engkau tidak akan mampu melakukan kesungguhan itu, kesungguhan ingin meninggalkan maksiat, kesungguhan ingin melakukan ibadah, tidak akan mampu kita melakukan itu illa bi antuwazzi'a, kecuali kita harus mampu membagi. Aitu qasima auqataka, yaitu membagi waktumu. Kalau kita nggak bisa membagi waktu, nggak bisa kita datang ke sini. Maka supaya bisa, maka kita harus mampu membagi waktu. Watarat taba auradaka, dan juga mengatur wiridmu supaya semuanya tercapai. Tujuan yang dituntut oleh Allah itu kita mampu melaksanakan, maka kita harus mampu membagi waktu dan juga mampu untuk menata wirid kita. Tadi barusan kita mulai belajar wirid tadi. Karena menunggu kekosongan, menunggu yang lain datang, kita wirid dulu. Kita tata wirid. Ai wadhafaika min sobahika ila masaika, yaitu wirid yang biasa kita lakukan mulai dari subuh sampai sore hari, mulai dari pagi sampai petang. Fasgi aimil, maka tunduklah atau condonglah ila mayulqa, terhadap yang disampaikan, aymayubalik, terhadap sesuatu yang disampaikan, aymayuballak ilaika, yang disampaikan kepadamu, min awamirillahi ta'ala, berupa perintah-perintah Allah Ta'ala. Tunduklah terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala, al-matlubah, yang diminta, alaika, atas dirimu, min khina tastaiqidu min manamika, mulai dari engkau bangun tidur, ila waktu ruju'ika ila madja'ika, sampai engkau kembali kepada pembaringanmu semula, hatta tanama, sampai tertidur. Jadi ini yang dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali, agar kita sungguh-sungguh ketika kita dihadapkan kepada kemaksiatan, dan ketika kita sungguh-sungguh ketika dihadapkan untuk melakukan ketaatan. Memang seperti puasa Senin Kemis itu adalah berat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak akan mampu melakukannya. Kalau puasa Ramadan itu sudah jelas. Kenapa? Karena itu adalah wajib. Oleh karena itu kemarin sudah disampaikan, orang yang melakukan yang wajib itu terkadang karena takut kepada Allah. Takut apa? Takut kalau tidak melakukannya dimasukkan neraka oleh Allah. Makanya yang wajib dilakukan. Tapi tidak ada orang yang melakukan sunnah itu karena takut kepada Allah. Artinya bukan tidak ada. Artinya orang yang melakukan sunnah itu rata-rata karena cinta kepada Allah. Tidak ada orang yang tidak sholat sunnah kemudian masuk neraka. Dia sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nggak pernah sholat qobliyah, nggak pernah sholat ba'diyah, nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Bukan itu penyebabnya masuk neraka. Dia tahu itu, oleh karena itu tidak melakukan sholat qobliyah, tidak melakukan sholat ba'diyah, itu nggak jadi masalah. Ia lakukan itu bukan karena takut, tapi ia lakukan karena cinta kepada Allah. Puasa Ramadan tidak dilakukan, lalu ia melakukannya, itu karena takut. Ada yang karena takut. Takut apa? Kalau tidak puasa Ramadan masuk dalam neraka.
Tapi tidak ada orang yang berkeyakinan tidak puasa Senin, Kemis, tidak puasa Bayat, tidak puasa Daud terus masuk neraka. Tidak. Yang sunnah-sunnah tidak menyebabkan masuk neraka. Tapi yang wajib-wajib itu tidak dilakukan bisa menyebabkan masuk neraka. Oleh karena itu yang sunnah-sunnah dia lakukan itu karena cinta kepada Allah. Karenanya belum tentu orang yang melakukan yang wajib-wajib itu karena cinta kepada Allah. Bisa jadi karena takut kepada Allah. Oleh karena itu ketika kita melakukan yang sunnah-sunnah, ketaatan ini, kesungguhan kita itu dituntut. Meninggalkan yang dilarang juga dituntut. Melaksanakan yang diperintahkan juga dituntut kesungguhan. Kedua-duanya dituntut. Disampaikan di dalam kitab Tambihul Ghafilin Abu Lais As-Samarkandi, beliau menyampaikan bahwasanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di dalam agama kami, lanah diannahum subulanya, niscaya kami akan beri petunjuk terhadap jalan-jalan kami. Artinya orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah nanti akan tolong, akan berikan jalannya. Ada sebuah riwayat disampaikan oleh Mbah Kiai Taifur. Beliau sampaikan begini. Ada seorang pelacur, cantik pelacur itu. Tetapi di depan pelacur tadi ada seorang yang sangat taat kepada Allah. Ketika dia taat kepada Allah tadi, si pelacur tadi pengen menggodanya. Dia usahakan supaya laki-laki ini masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, pintu depannya ditutup. Coba bayangkan Pak Buyung, di rumah itu cuma berdua itulah. Ditarik pula sama perempuan cantik itu ke dalam rumah itu. Kira-kira gimana kalau Pak Buyung? Lari keluar apa malah lari ke kamar? Kira-kira itu. Ini perempuan ini cantik ini. Akhirnya orang tadi mau diajak berzina, tidak mau, diancam oleh perempuan tadi. Kalau kamu keluar, aku akan teriak, kau memperkosaku. Maka orang sekampung akan menggebukimu. Akhirnya dia mikir macam mana caranya melepaskan diri dari perempuan itu. Akhirnya dia dapat ide. Apa idenya? Dia bilang, Mbak, sebelum kita lakukan maksiat ini, boleh nggak aku izin? Izin apa? Aku mau ke kamar mandi. Oh ya boleh. Ini anduknya, ini sabunnya biar wangi, maksudnya gitu kan? Menurut pandangan yang perempuan tadi, akhirnya apa di kamar mandi? Dia berak di kamar mandi itu. Setelah berak, seluruh kotorannya itu diusapkan ke bajunya, ke badannya. Sudah itu. Baru dia keluar dari kamar mandi itu. Terus bilang, Mbak, aku sudah siap katanya. Begitu laki-laki tadi yang tadinya bau, sebau-baunya tadi. Tadinya kan bau ini, pas masuk kan bau harum namanya. Orang dekat kepada Allah kan, bau harum. Begitu keluar dari kamar mandi, malah bau tai semuanya. Kenapa? Karena disabuni dengan kotorannya sendiri. Maka pada saat itu muntah-muntah perempuan nakal tadi, akhirnya dia keluar dengan selamat. Itulah yang saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Mbah Kiai Taifur. Orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, maka dalam kesulitan yang sangat sulit akan diberi jalan keluar oleh Allah. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam kitab Tambihul Ghafilin juga dikatakan Allah itu punya rumah, menciptakan rumah di surga
rumah yang terbuat dari batu yakut. Dalam rumah yang dibuat dari batu yakut tadi, di dalamnya ada 70.000 rumah lagi. Di dalam 70.000 rumah itu, masing-masing rumah ada 70.000 kamar. Ya, seberapa besarnya kira-kira itu ya? Dijelaskan seperti itu. Ada satu rumah terbuat dari batu yakut yang berwarna hijau. Dalam satu rumah ini, di dalamnya ada rumah lagi. Jumlahnya 70.000 rumah. Setiap satu rumah memiliki 70.000 kamar. Dan rumah ini tidak akan bisa dimasuki oleh siapapun kecuali orang yang pernah ditawari untuk maksiat kemudian terus menolaknya. Berarti bukan kita, karena kita nggak pernah ditawari oleh maksiat. Kecuali Pak Buyung tadi kan, ditawari maksiat kemudian terus melarikan diri karena takut tadi, maka berhak menempati rumah yang terbuat dari batu yakut tadi. Artinya apa? Untuk menjalankan perintah Allah kita perlu sungguh-sungguh, untuk menjauhi larangan Allah juga kita perlu sungguh-sungguh. Jadi nggak ada yang separuh-separuh, tidak ada. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.